Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Rizkia. Boleh minta waktunya sebentar nggak Bu? Saya kebetulan apa Ibu sedang senggang? Ada waktu kosong sekarang Bu? Oh boleh Pak, kebetulan ini sedang tidak ada jam mengajar di siang hari ini. Iya Bu, jadi Kira-kira saya ada apa ini Pak? mungkin sedang mencari apa ya, solusi dan mohon pencerahan juga Bu. Jadi saya ini merasakan akhir-akhir ini agak kurang fokus gitu ya Bu ya. Lebih sering Ya, lelah gitu ya. Eh, Kadang leher sakit karena di minggu-minggu ini karena sedang banyak tugas dan kegiatan yang memang bersamaan gitu ya Bu ya. Sebutkan kan saya mengikuti CGP, kemudian di minggu ini kebetulan juga sedang ada proyek P5 yang saya sebagai koordinator fasilitator dan koordinator proyek juga gitu Bu. Dan ada tambahan tugas lain yang memang jadi tugas tambahan saya selain jadi guru juga gitu. Jadi saya ya, merasa agak kelelahan akhir-akhir ini tuh karena banyak tugas yang di luar tugas tambahan saya selain sebagai guru gitu kan Bu ya. Contohnya seperti kemarin yang hari Senin itu saya juga sedang perlu juga namanya pelatihan untuk mengembangkan diri kan Bu ya. Ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan hari itu, tapi ternyata juga ada tugas lain yang menyangkut kedinasan yang harus dilakukan hari itu juga, dan juga tugas menyiapkan untuk P5 keesokan harinya gitu ya. Jadi ketika hari itu ya pulang sekolah, kemudian sore juga, saya juga bingung mau ngerjakan yang mana dulu ini. Besok juga harus selesai ya, gitu kan. Sampai akhirnya saya mengerjakannya sampai begadang jam 12 malam itu baru selesai. Ini memang tidak selalu setiap hari, tapi ada beberapa waktu yang saya memang harus memang harus seperti itu gitu Bu, sampai ya, mengerjakan begadang sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Karena memang tugasnya juga apa namanya datangnya mendadak gitu Bu. Kadang-kadang sore hari ya. tiba-tiba ada WhatsApp, kerjakan ini, ditunggu sampai jam 10 malam lah. Jadi waktu saya di luar sekolah itu juga banyak tersita untuk tugas profesi saya gitu Bu. Jadi saya berpikir kapan waktunya saya untuk pribadi gitu ya. Kapan waktunya saya untuk punya istirahat begitu Bu. Jadi Ya, hal itu sudah lumrah di rumah pun ya lumrah saja mengerjakan pekerjaan sekolah gitu. Jadi apakah bisakah gitu ya sebagai guru kita melepaskan sisi profesionalisme kita ketika kita di rumah. Jadi sudah di rumah ya di rumah saja gitu. Eh, Begitu Bu. Jadi yang saya rasakan itu ya, eh, ini begitu. Jadi kelelahan, kadang juga mungkin pusing. Kalau saya lihat kan stres mungkin di ya. leher jadi kaku, sakit gitu Bu ya. Itu yang apa yang saya rasakan minggu-minggu ini. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Bu ya untuk supaya supaya saya bisa tetap fokus itu bekerja dengan banyaknya tugas lain-lain selain mengajar di kelas gitu ya. Karena memang yang saya Ya, rasakan dari pagi sampai sore kita mengajar, tapi tugas lain pun ternyata ada. Tidak mungkin ya. juga kita mengerjakan tugas itu kan ketika jam pelajaran. Maka mungkin juga saya harus meninggalkan siswa di kelas kan Bu. Jadi karena tugas utama kita kan Ya. sebagai guru ya Bu ya. Jadi yang saya rasakan itu Bu, jadi akhir-akhir ini tuh kebanyakan karena tidurnya terlalu malam, jadi pagi itu kadang-kadang pusing gitu ya, malah tidak Ya. semangat gitu. Jadi lebih banyak apa namanya, saya merasa di kelas juga kadang agak mengantuk gitu Bu ya. Jadi gimana, saya ingin sharing dengan Ibu yang harus saya lakukan apa ya Bu ya dengan permasalahan saya pribadi seperti ini. Iya. Jadi di
yang Bapak harapkan dari pertemuan kita ini berarti ada hasil yang ingin atau juga ada solusi yang didapatkan ya. Iya, iya Bu. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kira-kira tantangan yang Bapak hadapi atau tantangan yang Bapak rasakan itu apa untuk meraih hal tersebut gitu, karena kan di situ dengan aktivitas atau kegiatan Bapak yang sangat padat otomatis kan ada tantangan-tantangan tertentu ya yang dihadapi. Nah, kira-kira tantangan atau hambatan yang Bapak rasakan itu seperti apa? Yang hambat tantangannya ya itu tadi Bu, waktu. Jadi waktu itu seakan-akan dikejar-kejar gitu ya. Saya ngerasa kok seakan-akan dikejar-kejar seperti tadi saja malam itu Mm-mm. ada tugas lagi diminta Ya. mengirimkan laporan aset itu ditunggu sampai jam 11 Mm. siang, sedangkan di sekolah tadi ada kegiatan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan kan, kebetulan saya koordinatornya, jadi ada pemateri Padan Ramil kan tidak bisa Ya. meninggalkan itu, jadi tidak bisa mengerjakan tugasnya, datangnya sudah malam hari gitu kan. Jadi Ya. tantangannya seperti itu, mungkin membagi waktunya gitu ya. Eh, dalam membagi waktunya apakah saya memang harus pagi-pagi, tapi ketika membagi waktu pun pagi-pagi sekali saya jam 7 sudah di sekolah dan mengerjakan itu, tetap saja Mm. saya sudah merencanakan ini waktu 1 jam selesai. Ternyata kan lebih gitu Bu. Jadi ada Ya. ketidaktelitian karena memang diburu-buru, jadi ada ketidaktelitian, ternyata dikembalikan lagi salah, harus diperbaiki. Tantangannya itu Bu, jadi banyak apa namanya membagi waktunya itu Bu. Ya. Saya sependapat sih dengan Bapak tadi, karena aktivitas Bapak yang sangat padat sehingga eh, manajemen waktu mungkin ya yang masih harus diperhatikan atau mungkin lebih kepada skala prioritas mana dulu nih yang kira-kira akan dilakukan seperti itu ya Pak ya. Iya Bu, Nah, jadi iya, mm, memang tugas juga kadang-kadang datangnya malam hari ketika setelah Isya itu ya, kan waktunya kita istirahat gitu ya. Dari kepala sekolah seperti kemarin mau kunjungan ke Sakrar memang di proyek ini tiba-tiba bikinin proposal buat MOU, kenapa nggak dari sebelumnya gitu kan. Jadi memang ya, juga itu kan memang kadang-kadang pemikiran hal begitu kan spontan juga Bu. Jadi punya ide di ya, tapi sudah malam hari, jadi saya sekedar mengerjakan tugas lain, ada tugas tambahan itu juga, jadi pikirannya eh, bercabang gitu Bu ya. ya betul. Tapi kalau misalkan di sini berarti kira-kira adakah prioritas yang akan Bapak pilih untuk menentukan mana dulu nih yang kira-kira akan Bapak lakukan sehingga nanti dari banyaknya aktivitas yang Bapak lakukan itu bisa difilter dulu gitu. Nah, kira-kira ada nggak gitu skala prioritas yang Bapak sudah buat atau mungkin mau ke depannya Bapak mau memilih yang mana dulu atau diprioritaskan yang mana dulu? Iya Bu, jadi mungkin yang pertama yang saya prioritaskan ya kesehatan saya dulu ya Bu ya. Kemudian Ya, juga tugasnya yang utama ya tugas utama saya sebagai guru itu kan yang prioritasnya. Jadi ketika tugas saya sebagai guru itu yang saya prioritaskan, baru tugas tambahan lain. Tapi kadang-kadang juga tugas tambahan lain juga karena memang sudah melekat. Apalagi kalau tugas hmm, tambahan lain seperti misalkan seperti saya kan yang menjadi operator keuangan itu kan memang dampaknya ya, untuk rekan-rekan yang lain juga kan Bu, nanti mengaruhnya dengan dapodik, dengan bos dan lain-lain. Jadi tapi saya menyadari saya sebagai manusia juga prioritas saya ya pertama kesehatan saya, kedua tugas ya, utama sebagai guru, dan ketiga tugas tambahan lain ya Bu ya, yang bisa saya laksanakan. Mungkin tadi prioritas saya itu saya akan mencoba menerapkan mindfulness ya Bu ya. Jadi supaya ya, ketika setelah itu, jadi saya akan mengambil waktu untuk
menerapkan teknik mindfulness yang sudah dipelajari. Jadi mungkin sedikit mengambil waktu untuk meditasi supaya dari Ya, ketika melaksanakan tugas A ke tugas B itu saya akan rehat sejenak, melakukan mindfulness supaya di tugas lain itu tidak supaya bisa konsentrasi dan fokus gitu. Jadi tidak mengerjakan tugas yang lainnya bisa maksimal. Kadang-kadang yang memang yang paling prioritas saya rasakan eh, tidak ada kendala keteteran, tapi tugas yang lain itu bisa maksimal juga gitu Bu. Jadi yang prioritas saya mungkin mindfulness yang akan saya terapkan sebelum saya melaksanakan yang lain. Saya akan ya, melakukan mindfulness, apa namanya, seperti meditasi atau melakukan teknik stop seperti itu mengelola emosi saya. iya, Kemudian saya juga mungkin akan bicara dengan atasan saya gitu kan supaya ya, hal di sekolah saya itu untuk ke dinas yang lain-lain kan di atas kepala sekolah saya mungkin tidak mungkin untuk bisa komunikasi lebih dekat kalau dengan kepala sekolah supaya apapun yang ada di sekolah selesaikan di sekolah tidak dibawa ke rumah gitu kan Bu ya. Jadi apa yang ya, sudah jadi ketika kita pulang dari sekolah ya, selesai kita kembali menjadi individu ya manusia saya misalkan sebagai teman-teman yang lain ada sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak di rumah. Jadi supaya fokus di sekolah fokus, di luar pun bisa fokus. Tapi untuk tugas yang lain mungkin kalau dengan atasan lain itu agak sulit. ya, Dengan kepala sekolah yang paling bisa diterapkan supaya sudah di rumah jangan kalau misalkan memang masih ada waktu tidak urgent dilaksanakan harus saat itu juga mungkin bisa obrolkanlah besok di sekolah. Mungkin itu ya, yang supaya bisa juga menjaga kesehatan mental bukan saya pribadi tapi guru-guru yang lain juga gitu kan Bu. Jadi kadang ya, saya oh nggak mau saya kerjakan tugas ini ada yang lain ada kesiswaan ya, kah yang lain-lain. Ketika saya menolak itu juga sama orang lain pun pasti akan merasa terganggu juga kan Bu dengan waktu istirahatnya, waktu di rumahnya. Karena yang saya rasakan ya seperti itu. Jadi menjadi guru pun ternyata kita apa namanya banyak tantangannya, banyak tugasnya selain mengajar. ya, Inginnya hanya mengajar saja, tapi kan ternyata tidak memang mengharuskan saya mengambil tugas yang lain karena memang amanat juga. Kadang-kadang dibandingkan dengan pekerja yang lain kan udah pulang ya sudah di rumah mereka menjadi ayah, mereka menjadi ibu. Tapi ketika kita guru masih ada tugas-tugas yang lain. Jadi kedepannya mungkin saya akan menerapkan tadi teknik stop, teknik mindfulness tadi Bu, untuk supaya bisa um, merefresh kembali emosi saya gitu ya. Dan juga yang paling utama ya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana menerapkan supaya kita lebih profesional supaya tetap mungkin ini saya pribadi yang merasakan tapi saya juga belum tahu teman-teman saya apakah sama merasakan yang punya ya, tugas-tugas itu karena kadang-kadang ini memang jangan sampai menjadi hal yang lumrah bahwa mengerjakan tugas lain itu di luar tugas sekolah tapi di rumah gitu. Karena kita juga ya, perlu punya kehidupan yang lain. Mungkin itu Bu. ya. Uh, Jadi kalau untuk rencana ke depannya itu Bapak sudah dipikirkan ya gitu. Jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan, salah satunya menggunakan mindfulness, kemudian jadi ada teknik stop, ada juga teknik komunikasi dengan atasan, kemudian juga ada dengan rekan sejawat, jadi sehingga ada satu suara yang dirasakan ataupun juga satu kesatuan seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi betul sekali yang apa yang dikatakan oleh Bapak gitu. Jadi di sini semuanya itu saling bekerja sama, bukan cuma dari satu pihak saja, tapi dari semua pihak seperti itu. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap rencana yang sudah dijabarkan gitu? Komitmennya kira-kira seperti apa? komitmen saya ya tadi kalau
saya akan lebih membagi waktu untuk Hmm, kegiatan yang lain. Jadi ketika di sekolah ada jam kosong itu saya bisa mengerjakan tugas-tugas lain di jam kosong gitu ya Bu ya. Dan menerapkan ya, tadi teknik mindfulness gitu ya juga. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa memahami apa yang saya rasakan, itu komitmen saya mungkin itu Bu. ya. Jadi di sini berarti kira-kira ada beberapa orang yang akan membantu Bapak ya dalam melaksanakan Ya, komitmen ya, sehingga nanti ada komitmen ini akan tetap berjalan dan juga nanti tindak lanjut ke depannya tetap konsisten dilakukan seperti itu ya Pak ya? ya, Iya, ya. oke. Nah, untuk ukuran keberhasilannya sendiri kira-kira nanti mau seperti apa Pak? Jadi ya supaya meminimalisir apa namanya tugas lain di luar jam sekolah itu ya kalau seperti itu. Jadi supaya tidak tugas-tugas di sekolah tidak dikerjakan di Hmm, rumah gitu Bu. Itu yang ya, tidak keberhasilannya. Untuk yang sekolah, tapi untuk yang kedinasan lain mungkin itu tidak akan terlalu terlihat. Kami tidak mungkin saya komunikasi dengan atasan dari kedinasan itu Bu. ya, Yang prioritasnya itu. Keberhasilannya mungkin dengan oke, kepala sekolah lingkungan kita dan mungkin ya tadi untuk minggu ini saya jadi supaya tidak terlalu lelah gitu Bu ya untuk ke tingkat ya. keberhasilannya itu Bu. Oke, baik, saya setuju sekali Pak itu. Jadi nanti berarti dari tindak lanjut dan lain sebagainya, saya kira-kira nih nanti kita eh, ada ketemu lagi nggak? Mau mendengar kabar baiknya ini? Maksudnya Iya dari Bu. Nanti pelaksanaannya tadi, kita hasil berarti komunikasinya jadwalkan dengan ulang lagi ya? ya 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 baik Iya, Bu ya. supaya juga nanti progres dan lain sebagainya kita bisa melihat ya Pak. Ya Itu Bu. Pak. Iya, Ya, terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih iya, waktunya ya Bu sama-sama ya. Bapak. Semoga membantu dan juga Akan memberikan ceritakan lagi hasilnya bagaimana. Terima motivasi. kasih. Iya, Ya, terima kasih terima kasih. sama-sama Bapak. Assalamualaikum Ya, Bu. Waalaikumsalam.